warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana memulai menggunakan Mayop yang sudah kita install di sesi sebelumnya. Pertama kita lihat di desktop, kita ada menu Mayop Accounting plus V18ID ini. Kemudian kita klik ganda di sini. Hanya bisa klik ganda atau klik kanan open atau run as administrator, itu sama saja sebenarnya. Oke, kita tunggu prosesnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kemudian kita langsung create. Ada beberapa Windows tertentu itu biasanya kalau ini tidak dikenalin, dia loginnya tidak sebagai administrator, itu biasanya akan ditanyain apakah mau yakin akan menjalankan aplikasi itu. Biasanya tinggal ya atau no gitu loh, biasanya tinggal pilih aja ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini menu-menu dasar awal ketika kita tampil di Mayop Accounting 18. Pertama ada open ini dipakai untuk membuka file yang sudah ada. Kemudian create untuk membuat baru. Explore ini kita mengeksplorasi contoh-contoh istilahnya akun-akun yang sudah dibuatkan dari sistem. What's news, ini informasi aja. Ini biasanya hal-hal baru yang ada di Accounting Plus V18 ini. Ini biasanya kayak help online-nya. Bukan help online ya, ada menu bantuan. Kemudian ini kalau seandainya kita keluar. Sekarang kita akan mulai bagaimana menggunakan Mayop 18 ini untuk awal sekali. Pertama kita tekan tombol create. Oke, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini menu awal di apa istilah, bukan menu awal, menu awal ketika kita memilih pembuatan Mayop baru. Ada introduction, company information, accounting information-nya, accounting list, company file-nya, dan conclusion-nya. Oke, ini introduction-nya ya. Ini dalam bahasa Inggris, dibaca aja kalau menginginkan, tapi kalau sudah terbiasa tidak perlu dibaca, langsung klik next. Selanjutnya kita mengisikan informasi dari perusahaan yang akan kita buat. Kalau misalnya di soal, nama perusahaannya apa, makanya diisikan di sini. Yang wajib itu hanya nama perusahaan. Kalau yang serial number ini kita nggak perlu isikan. Kenapa? Karena kita akan menggunakan yang versi edukasi dan kita nggak beli lisensinya. Kalau kita beli lisensinya ya kita pastekan aja serial numbernya di sini. Nah, kita klik company-nya, misal Zamklik software misalnya seperti ini. Kemudian ABN, ini alamat. ABN ini nomor kalau di Indonesia itu nomor PKP-nya. Hanya ABN ini karena ini versi edukasi dari Australia, itu ada istilah ABN di sini. Itu sebenarnya nomor registernya. Kemudian address-nya, alamatnya. Kemudian phone number-nya. Ya. Kita bisa isikan di sini. Kemudian fax number-nya. Nah, yang pasti, yang lainnya ini boleh nggak diisikan. Yang wajib diisikan itu company name-nya. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini kita akan mengisikan accounting informasinya atau informasi tentang data akuntansinya. Ini tahun transaksinya kapan. Nanti diisikan current finance year-nya, itu tahun transaksinya. Biasanya di soal itu bukti transaksinya itu di tahun berapa. Misalnya di tahun 2020 ya, diisikan 2020. Kemudian when you dash current finance year end. Nah, last month year-nya itu ini harus dipilih Desember karena secara umum di soal-soal akuntansi itu last month year-nya atau tahun berakhirnya itu Desember. Kemudian conversion month-nya. Conversion month-nya ini nanti menyebutkan saldo awalnya itu per kapan misalnya.
Nah, ini menyebutkan di bulan di tanggal satunya. Misalnya gini, ada bukti di saldo awal itu tertulis 30 Juni misalnya. Saldo neraca per 30 Juni. Nah, makanya kalau muncul 30 Juni itu sama dengan tanggal 1 bulan apa? Nah, karena 30 Juni maka dia akan sama dengan tanggal 1 bulan Juli. Maka conversionnya itu bulan Juli. Tapi kalau misalnya di neraca saldonya muncul bulan Juli, tanggal 1 Juli, maka ini tetap di Juli. Ini maksudnya saldo awal itu untuk saldo awal bulan apa gitu loh. Ini conversion month, maksudnya conversion month-nya. Kemudian yang ini 12 atau 13 ini terserah, boleh dipilih yang mana. Saya lebih suka yang 13. Ini nanti ada, kalau di akuntansi manual kita mengenal ada jurnal pembalik tuh, apakah kita mau di satu tampilan ya, atau apa istilahnya, diberikan satu kolom khusus ya, memang bulan ke-13 itu sebenarnya dipakai untuk salah satunya untuk jurnal pembalik itu. Memang kita nggak menghendaki ya sama aja sih, kita boleh 12. Karena di soal berikutnya memang jarang muncul untuk soal mayop, yang jarang muncul ada. Nah, kita diminta untuk jurnal pembalik. Makanya kita terserah mau boleh 13 atau 12. Kemudian kita klik next. Oke, kita cek. Ini berarti transaksinya mulai dari periode akuntansi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian saldo awalnya di bulan 1 Juli. Kemudian next. Nah, di sini kita boleh pilih ada tiga hal. I would like to start with one of the list. Ini kalau kita pilih ini, ya, misalnya saya next ini, nanti sudah disiapkan sama mayopnya, pilihan perusahaannya. Akun-akunnya sudah disiapkan. Saya back ya, saya kembalikan lagi. Tuh, kalau yang kedua, I would like to import. Ini maksudnya kita boleh import dari file Excel. Kita buat dulu daftar akunnya lewat file Excel, kemudian diimport. Nah, kalau yang ketiga, I will build my own account list. Berarti kita akan membuat sendiri dari mayopnya. Untuk awal saya lebih menyarankan yang ini. Oke, kemudian kita klik next. Nah, ini tempat penyimpanannya. Standar dia akan meletakkan di tempat mayop itu diinstal. Kalau mayop itu diinstal di C, maka mayopnya akan datanya akan diletakkan di C juga. Tapi kalau seandainya mayopnya itu diletakkan di D, makanya dia akan muncul di D. Kalau misalnya kita menghendaki, saya tidak ingin meletakkan di sini, kita tinggal change aja. Kita change, kemudian kita ganti di folder yang mana kita mau kehendaki. Misalnya di My Document. Oke, di sini. Berarti nanti kalau kita letakkan seperti ini, maka file mayopnya akan berada di My Document, di nama filenya. Kita save. Berarti nanti dia akan di sini, berada di sini. Kebetulan My Dokumennya berada di C User Multimedia Dokumen. Oke, tinggal next. Udah. Nanti ada proses mayop akan membuatkan file dasar dari apa istilahnya, file dasar dari aplikasi mayopnya. Oke, selanjutnya kita dimintain memilih kita mau menggunakan setup assistant atau command center. Kalau kita ngeklik setup assistant itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan setup assistant. Dia akan muncul seperti ini. Hingga dia diarahkan sih mau prosesnya mau apa aja, itu ada penjelasannya. Misalnya di accounting itu ada penjelasannya. Tapi secara umum kalau kita pilih yang kedua, command center, maka ini tidak muncul, tapi akan langsung muncul tampilan seperti ini. Oke, demikian di sesi ini bagaimana membuka mayop untuk pertama kalinya. Kita ketemu di sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.